Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang kebudayaan maritim. Adapun anggota kelompok kami yaitu Anugrah Wahdini, kemudian Fadanis Nanokawaru, Farakna Erpahlevi, lalu Novan Maulana, Muhammad Tami Fauzan Rajab, dan Nurul Zulhijjah. Adapun materi yang akan dibawakan oleh pemateri, saya persilahkan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan subtopik kebudayaan maritim, kita mulai dari definisi kebudayaan maritim. Untuk definisi kebudayaan maritim ialah salah satu dari sebuah kebudayaan yang universal atau bersifat keseluruhan, yang dimana kebudayaan maritim ini berasal dari hasil pemikiran yang ada di masyarakat yang hidup di wilayah pesisir atau wilayah laut. Lalu untuk budaya maritim sendiri adalah budaya yang mengedepankan keberanian, kecakapan, keterampilan dalam menghadapi berbagai masalah serta mampu mempertahankan apa yang sudah mereka anut dalam periode waktu yang telah mereka jalani. Lalu untuk wujud dari kebudayaan maritim ini sendiri tentu sudah ada pada zaman-zaman yang mereka terapkan. Yang pertama itu ada suku Bajo, yang dimana suku Bajo ini mempunyai tradisi sendiri untuk menjaga alam, tempat mereka mencari segala kebutuhan, dan dari kebudayaan yang mereka anut ini mereka mampu bertahan dalam menghadapi kehidupan mereka. Lalu wujud yang kedua itu ada nelayan dari suku Sanghean, di mana mereka ini adalah menjalani kehidupan mereka yang tentu dijadikan pedoman dalam menganut kebudayaan maritim ini sendiri. Lalu mereka juga menempatkan seperti budaya pasang surut air laut dalam menjalani kehidupan mereka dan kebiasaan-kebiasaan lain. Bisa mungkin ke slide selanjutnya. Ya, dari definisi dan wujud sendiri berkembang unsur-unsur dari kebudayaan maritim. Yang pertama itu ada sistem pengetahuan, ada bahasa, ada organisasi sosial, lalu ada sistem ekonomi, teknologi, kesenian, dan religi. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan tentang unsur sistem pengetahuan. Baik, terima kasih. Nah, untuk unsur-unsur kebudayaan yang pertama itu adalah sistem pengetahuan. Jadi, sistem pengetahuan itu merupakan salah satu unsur dari kebudayaan maritim yang bersifat universal karena berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi yang bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Oleh karena itu, sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Nah, dalam sistem pengetahuan ada 3 bukti yang menunjukkan bahwa sistem pengetahuan itu menjadi salah satu unsur kebudayaan dari kebudayaan maritim, yang di mana bukti tersebut melibatkan 3 pihak. Yang pertama adalah pihak penyedia kapal. Nah, pihak penyedia kapal ini memiliki kemampuan untuk memikirkan bahan baku, desain, dan ketahanan kapal yang akan digunakan bagi masyarakat maritim yang akan melakukan kegiatan atau aktivitas nelayan. Kemudian yang kedua itu adalah pihak nelayan. Nah, pihak nelayan ini memiliki kemampuan berpikir untuk memprediksikan cuaca-cuaca ataupun bahaya-bahaya yang akan terjadi di laut maupun karakteristik ikan yang ditangkap. Kemudian yang ketiga itu adalah pihak pedagang ataupun penerima, di mana pihak pedagang ini memiliki kemampuan untuk mengolah hasil tangkapan ikan itu agar menjadi produk yang sehat, bergizi, dan tidak merugikan orang banyak. Mungkin slide selanjutnya. Yang kedua adalah bahasa. Jadi bahasa itu merupakan unsur kebudayaan maritim yang juga bersifat universal, di mana bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Nah, dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Artinya bahwa di mana studi ini menjelaskan bagaimana bahasa mempengaruhi dari kebudayaan maritim. Nah, ada 3 alasan mengapa bahasa dijadikan sebagai salah satu unsur dari kebudayaan maritim. Yang pertama itu adalah bahwa bahasa merupakan alat komunikasi bagi masyarakat maritim. Artinya,
para masyarakat maritim itu memiliki bahasa atau komunikasi yang dilakukan secara langsung, lugas, ataupun dengan cepat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan bahasa dari masyarakat maritim sangat berbeda dengan orang-orang yang tinggal di dataran tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah bahasa sebagai alat penabelan atau penamaan dalam masyarakat maritim, di mana nama-nama alat tangkap, ikan, jenis fauna yang ada di laut itu memiliki nama-nama khas yang diberikan dengan bahasa dari masyarakat maritim itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan kebudayaan maritim di laut itu bisa dilihat dengan bahasa. Kemudian yang terakhir itu adalah bahasa sebagai alat penyebarluasan kebudayaan dalam masyarakat maritim. Nah, adanya bahasa yang digunakan oleh masyarakat maritim, tingkah laku maupun aktivitas yang dilakukan para nelayan yang tinggal di pesisir itu bisa saja pindah atau diikuti oleh orang-orang atau masyarakat yang tidak tinggal di daerah pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bisa saja menjadi penyebar luasan kebudayaan maritim untuk orang-orang yang tidak tinggal di daerah pesisir. Mungkin hanya itu saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Ya, jadi selanjutnya itu ada organisasi sosial. Jadi organisasi sosial adalah suatu hubungan yang teratur antar manusia dalam lingkungan masyarakat yang menyebabkan hubungan antara mereka bertambah erat. Jadi intinya bahwa organisasi sosial itu adalah hubungan antar manusia yang memiliki tujuan tertentu, yang dimana hubungan antar anggotanya itu bisa bertambah erat. Jadi adapun ciri-cirinya, yang pertama, adanya kesadaran tiap anggota organisasi sosial. Yang kedua, berstruktur, berkaidah, dan memiliki pola. Kemudian yang ketiga ada memiliki tujuan, memiliki hubungan timbal balik, dan proses yang ingin dicapai bersama. Jadi dalam organisasi sosial itu ada struktur-struktur dari anggota-anggotanya. Jadi tidak asal hanya kumpulan saja, tetapi ada strukturnya. Dan juga tujuan itu kita selesaikan bersama dengan adanya hubungan timbal balik antar anggota. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Jadi secara umum berdasarkan klasifikasinya itu terdiri dari 4 bagian, ya, 4 jenis. Yang pertama ada sistem tradisional. Jadi di sistem tradisional ini segala kegiatan ekonomi itu sifatnya sangat sederhana dan sangat primitif, ya. Dan tujuan utamanya itu bukan hanya untuk melakukan kegiatan ekonomi saja, namun juga untuk menyambung hubungan silaturahmi dan hubungan kekerabatan antar masyarakat. Yang kedua ada sistem komando. Di sistem komando ini segala kebijakan-kebijakan dan peraturan itu dikuasai oleh satu lembaga kekuasaan. Dan ini sangat berkontradiksi dengan pasar yang telah berlaku di dunia ini, di Indonesia ini khususnya. Kemudian yang ketiga, sistem pasar. Nah, ini yang paling sering digunakan oleh negara-negara yang ada di dunia, khususnya negara maritim. Jadi sistem pasar merupakan sistem yang menitik beratkan kegiatannya pada transaksi yang melibatkan pembeli dan penjual, dan di situ ada permintaan dan penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada sistem kapitalis. Nah, sistem kapitalis ini adalah sistem yang dimana segala aset-aset yang digunakan dalam kegiatan ekonomi itu dikuasai atau dimiliki oleh satu orang atau satu badan institusi yang di luar dari kekuasaan negara, atau bisa kita katakan swasta. Jadi saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Ya, kita beralih ke teknologi maritim. Teknologi maritim terdiri dari 2 kata yang memiliki makna berbeda, namun jika disatukan kurang lebih maknanya adalah elemen, komponen, atau keseluruhan sarana, atau juga bisa disebut sistem yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam rangka memenuhi kenyamanan hidup manusia. Dalam hal ini manusia yang dimaksud adalah masyarakat maritim, karena teknologi ini diperuntukkan untuk masyarakat maritim. Teknologi tersebut terdiri dari teknologi produksi yang di dalamnya termasuk ada
payang, ada dogol, pukat pantai, ada pukat cincin, dan masih banyak yang lainnya. Juga ada teknologi pasca panen. Dalamnya itu termasuk pengasapan, pemasakan dengan garam, pengeringan, dan pemasakan dengan rempah-rempah begitu, seperti itu. Selanjutnya juga untuk mengambil contoh teknologi dari kehidupan nyata, kami mengambil dari Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, di mana pada Pulau Barangcandi terdapat perahu fiber, juga di Pulau Baranglompo terdapat papalimbang yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari Makassar ke Baranglompo dan sebaliknya. Ada juga Joloro yang digunakan untuk menangkap ikan, perahu ketinting, sama Kapala juga ada, dan masih banyak yang lainnya. Ya, next. Kesenian sendiri, kesenian maritim tentu yang mengacu pada nilai keindahan. Kesenian itu kan berhubungan dengan keindahan, yang menjadi ajang untuk mengekspresikan hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata, telinga, dan juga dapat dirasakan. Karena ini adalah kesenian maritim, tentu nilai-nilai kesenian ini tidak bisa jauh-jauh dari proyeksi-proyeksi tentang laut, tentang pantai, tentang pohon kelapa, dan sebagai macamnya. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia itu menghasilkan berbagai corak kesenian yang didapatkan oleh lingkungan sekitar, mulai dari yang sederhana hingga sebuah kesenian yang lebih kompleks. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu pada unsur religi. Religi merupakan unsur yang menjadikan agama sebagai aturan dan peraturan yang mengatur yang pertama hubungan antar manusia dengan yang gaib, khususnya dengan Tuhan, selanjutnya hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan yang terakhir itu hubungan manusia dengan lingkungan. Dan pada esensinya itu, unsur religi dari suatu kebudayaan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan manusia akan hubungan atau kesatuannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan segala isinya. Kebanyakan nelayan Bugis, Bajo, Makassar, dan Madura yang beragama Islam sangat percaya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Sedikit banyaknya hasil yang diperoleh senantiasa dikembangkan pada ketentuan takdir, rintangan arus ombak, dalamnya laut berbahaya dan angkernya tempat yang kaya sumber daya, dan ancaman raksasa laut, semuanya dihadapi dan dilalui atau dihindari dengan keyakinan religius dan praktek ritual. Selanjutnya, yang terakhir itu ada fungsi sosial. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya. Untuk poin kedua, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik. Yang ketiga, mewariskan kepada tradisi kebudayaan generasi-generasi penerus bangsa. Yang selanjutnya, mengurangi kesenjangan antara golongan masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan budayanya. Nah, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.